Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, satu kali Bapak Ketua DPD dan seperangkat anggota DPD dan yang tidak saya sebut satu persatu. Ini ada mewakili para profesor dari Gajah Mada, dari Surabaya, dari Jakarta, dan banyak. Tapi saya juga terharu dan bangga pula yang hadir ini selain para profesor ahli ilmu, datang pula para kiai ulama yang ahli ilmu agama yang senantiasa menegakkan kebenaran. Jadi saya terharu sekali datang sekian ratus orang hanya untuk menyaksikan penyerahan maklumat Dewan Presidium Konstitusi kepada pimpinan MPR. Tapi karena sesuatu hal, pimpinan MPR tidak bisa hadir. Insya Allah nanti kita cari jalan lain. Tapi dengan kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara ini sudah menunjukkan kesungguhan, ketaatan, kemuliaan akan jalannya perjuangan rakyat Indonesia ini. Saya sebetulnya akan membawa dua makalah. Yang satu, saya akan membacakan maklumat Dewan Presidium Konstitusi Indonesia yang pada saat ini hadir bersama-sama para hadirin yang saya cintai ini. Tapi saya lihat kalau situasinya cukup satu, saya akan bacakan maklumatnya saja. Hadirin sekalian, saya awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Pada hari ini, Jumat 10 November 2023. Kami rakyat Indonesia yang tergabung di dalam Dewan Presidium Konstitusi bersama Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang merupakan penjelmaan dari elemen-elemen bangsa sebagai pemilik negara kesatuan Republik Indonesia yang setia dan memegang teguh Pancasila sebagai falsafah dasar negara dan pandangan hidup bangsa menyatakan sebagai berikut. Pertama, bahwa perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang terjadi pada tahun 1999 hingga 2002 terbukti secara akademik telah meninggalkan Pancasila sebagai norma hukum tertinggi negara dan menghilangkan Pancasila sebagai identitas konstitusi serta tidak konsisten
dalam persepsi teori dan yuridis. Kedua, bahwa perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang terjadi pada tahun 1999 hingga 2002 semakin memperkuat potensi perpecahan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta mengkikis jati diri bangsa Indonesia dan semakin menjauhkan terwujudnya cita-cita dan tujuan nasional lahirnya negara kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, bahwa perubahan Undang-Undang Dasar 1945 terjadi pada tahun 1999 hingga 2002 telah mengabulkan pelaksanaan dan pengamalan sila keempat dari Pancasila itu. Sehingga menghilangnya kedaulatan rakyat dengan memindahkan kepada kedaulatan kelompok. Maka dengan rasa tanggung jawab kepada pendiri bangsa dan demi kepentingan rakyat Indonesia serta kehidupan bangsa dan negara ke depan yang lebih berdaulat, adil, dan makmur, kami mendesak dan menuntut Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk pertama menggelar sidang MPR dengan agenda tunggal untuk mengembalikan sistem bernegara sesuai rumusan pendiri bangsa melalui penetapan kembali Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku sebelum perubahan di tahun 1999 hingga 2002 yang meliputi pembukaan batang tubuh dan penjelasan. Yang kedua, melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar yang berlaku sebelum perubahan di tahun 1999 hingga 2002 sebagaimana dimaksud di atas dengan teknik addendum guna menyempurnakan dan memperkuat kedaulatan dan kemakmuran rakyat dengan mengacu kepada semangat dan tuntutan reformasi tahun 1998. Di mana di antaranya adalah pembatasan masa jabatan presiden, penghapusan KKN, dan menegakkan hukum, serta mengacu proposal kenegaraan DPD Republik Indonesia dan kajian akademik serta empirik yang kami sertakan dalam tuntutan ini. Yang terakhir, ketiga, melakukan
pengisian utusan daerah dan utusan golongan sebagai bagian dari anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang berasal dari elemen-elemen bangsa sebagai perwujudan penjelmaan rakyat yang utuh serta membentuk Dewan Pertimbangan Agung sementara dalam waktu singkatnya. Demikianlah isi maklumat tersebut. Marilah kita berdoa semuanya. Semoga kiranya Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengabulkan, memberkati, dan meridhoi jalan yang benar ini. Hadirin sekalian, tidak ada kata kebetulan, tidak ada. Kita orang yang beragama di Indonesia ini percaya bahwa yang terjadi hari Jumat bertepatan dengan 10 November. Hari Jumat ini bahasa agamanya Sayyidul Ayyam, hari besar. Jadi orang beragama tapi diisi kita dengan permohonan keprihatinan bangsa Indonesia yang telah kita rebut dengan pengorbanan oleh seluruh rakyat yang kita namakan para pejuang itu. Tepatnya klimaksnya tanggal 10 November. Sekarang ini sedang mengalami goncangan. Sudah ada sebagian yang melupakan sejarah ini. Bahkan kurikulum sekolah dari TK sampai perguruan tinggi tidak mengajarkan Pancasila. Ini akan kita kembalikan, karena kebetulan ini ada satu kepres yang memberikan tugas kepada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang meliputi seluruh rakyat Indonesia. Harus dibangunkan lagi tentang kepancasilaan ini, baik sebagai dasar negara, pandangan umum, pemersatu bangsa. Ini harus kita camkan, pelajari, dan laksanakan di dalam pembangunan kita. Sekarang dengan diturunkannya MPR menjadi lembaga sederajat dengan yang lain, maka pembangunan sekarang ini ibarat kapal tidak berhaluan. Pemerintah A arahnya ke sana, nanti ganti presiden ngarah ke sana. Dan bangunannya ini direncanakan bukan oleh MPR, bukan oleh rakyat, tetapi oleh aparat presiden sendiri. Ini sudah menyalahi pemikiran, keinginan para pendiri bangsa. Jadi insya Allah kalau kita ingin lurus ke arah cita-cita yang leluhur itu, maka
garis-garis besar haluan negara, ciptaan rakyat semuanya ini yang diciptakan di dalam MPR yang isinya bulat itu benar-benar menjadi pedoman. Ada jangka jauh, jangka menengah, dan jangka pendek. Sekarang tidak ada. Yang kedua, tentunya demokrasi kita harus kita kembalikan. Asal sekarang ini ditanya, kok begini sekarang? Ya, sekarang ini lebih demokratis katanya. Ya, jadi pemilihan umum sekarang langsung ini katanya lebih demokratis. Apanya yang demokratis itu? Ini ada para profesor ahli hukum. Demokrasi itu hanya sarana. Dan masing-masing demokrasi ada landasannya. Yaitu budaya bangsa itu. Tidak bisa disamakan dengan bangsa-bangsa lain. Nah, kita sekarang ini sudah terbalik. Keadaan yang salah dikatakan lebih demokratis. Kita harus sadar, harus introspeksi kembali. Mana yang salah, kita cari referensinya. Dan segera kita bertobat. Bertobat. Bertobat, mau membetulkan. Pada jalan yang benar. Kalau tidak, hadirin sekalian, ya, umurnya Rusia, negara besar itu, hancur. Umurnya hanya di bawah 100. Nah ini jangan ditiru oleh Indonesia. Ya, kita harus lebih panjang daripada Majapahit yang 200 tahun itu. Insya Allah, kalau kita menepati pegangan kita, asas kita, landasan kita bisa betul-betul sampai kepada cita-cita nasional yang luhur itu. Inilah saya kira yang perlu saya ingatkan, hadirin sekalian. Di samping Jumat yang suci, ini hari yang mengandung nilai sejarah, yaitu nilai kepahlawanan. Bangsa Indonesia harus sadar sebagai bangsa pejuang. Karena kemerdekaan kita ini kita tidak diberikan hadiah oleh bangsa lain. Kita rebut kemerdekaan ini dengan perjuangan banyak para pahlawan yang sudah mendahului kita. Dan mereka rela mengorbankan jiwanya asalkan kemerdekaan di tangannya. Namun sekarang kita generasi berikutnya melupakan ini. Jangan. Ya. Kalau kita ingin jaya, kita harus ingat sejarah. Kita harus berterima kasih kepada para pendahulu. Dan kita harus mencontoh tradisi kejuangan. Ya, karena kita di bangsa sekalipun dengan korban. Terima kasih hadirin sekalian atas perhatiannya. Jakarta 10 November 2023. Tahunnya itu 2000. Ini 7. Langit yang diciptakan Tuhan ini jumlahnya cuma 7. Bukan 10 lapis.
Jadi kita bersyukur ini semua angka-angka yang terjadi hari ini mengandung peringatan yang baik kepada kita untuk introspeksi dan koreksi diri. Mana yang baik teruskan, mana yang keliru kita harus berani mengakui. Jadi kalau saya cerita kekurangan sekarang, tanda keadaan sekarang ini, milenia ini, kata bahasa milenia, Indonesia tidak baik-baik benar katanya. Di, ya, banyak pelanggaran hukum yang lain. Nah, di sinilah kita sadar dan introspeksi. Terima kasih sekali lagi. Saya mendoakan yang hadir di sini terus dikobarkan di lingkungan. Ya, supaya rakyat yang mendekati hampir 200 berapa sekarang? 40 juta. Ini bisa sadar kembali, bangun kembali, berpegangan tangan kembali, bersatu kembali untuk kita menjadi bangsa yang jaya, yang besar, sejahtera, dan diridhoi Tuhan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.